Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Herdila, kelas 1B Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan membahas makalah saya yang berjudul Haji dan Umroh. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang pengertian haji dan umroh, yaitu pengertian haji. Secara bahasa, haji memiliki arti menuju kepada suatu yang besar dan agung, atau berkunjung ke tempat tertentu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah dan sekitarnya pada waktu tertentu dan cara-cara serta tujuan tertentu. Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab al-haji, berarti tujuan, maksud, dan menyangga untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, al-haji mengandung arti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, di mana umat Islam dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah atau Ka'bah pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung. Menurut syarah, haji menuju ke Baitullah atau menghadap Allah untuk mengerjakan seluruh rukun dan persyaratan haji yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam arti lain, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, yaitu mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan manasik haji lainnya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Melaksanakan haji hukumnya wajib 1 kali seumur hidup bagi muslim yang sudah balik dan mampu di perjalanan. Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini. Ibadah ini diharapkan dapat menghantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan diri mereka. Itulah agaknya yang menjadi sebab mengapa ajaran agama dalam kaitannya dengan ibadah haji mengajurkan pelakunya untuk memulainya dengan mandi. 2. Pengertian umroh. Umroh secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian bersifat umum, sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus. Pelaksanaan umroh tidak terkait dengan miqat zamani, dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Musdalifah, melempar jumroh, dan menginap di Mina. Dengan begitu, ia merupakan haji dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga sering umroh disebut dengan haji kecil. Macam-macam ibadah haji dan umroh. Yang pertama itu ada ifrad, yang kedua tamatu, yang ketiga qiran. Macam-macam umroh dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu umroh yang terpisah dari haji dan 2 umroh yang terpadu bersama haji. Yang rukun dan wajib haji dan umroh. Rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu di antaranya dilalaikan, maka haji tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan kafrat dan fidyah. Adapun rukun-rukun tersebut ialah ihram, yaitu niat, adalah berniat ketika memasuki haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Macam-macam tawaf yaitu tawaf kadum, yaitu tawaf ketika baru sampai, yang hampir sama dengan salat tahiyatul masjid ketika baru sampai di masjid. Yang kedua, tawaf ifadah, tawaf yang merupakan rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat, tawaf tahallul, yaitu penghalalan barang yang haram karena ihram. Yang kelima, tawaf nazar, yaitu tawaf yang dinazarkan. Yang keenam, tawaf sunat. Yang ketujuh,
syai antara Safa dan Marwah, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. 8. Mencukur rambut kepala. Selain rukun haji di atas, ada lagi yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji ini jika tidak dilakukan dapat menggantinya dengan menyembelih hewan ternak sebagai dam atau denda, dan ibadah haji tersebut tetaplah sah. Wajib haji tersebut adalah: yang pertama, ihram dan mikat, tempat yang ditentukan dan masa tertentu. Yang kedua, berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, yaitu di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga, melontar jumroh al-Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar ketiga jumroh. Jumroh yang pertama jumroh al-ula, kedua jumroh al-wusta, dan ketiga jumroh al-Aqabah dilontar pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Tiap-tiap jumroh dilontar dengan 7 batu kecil yang waktunya sudah tergelincir matahari tiap-tiap hari. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang ketujuh, tawaf wada. Yang kedelapan, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Rukun dan wajib umroh. Rukun umroh sama dengan haji kecuali kehadiran di Arafah, sedangkan wajib umroh juga sama dengan wajib haji kecuali hadir di Musdalifah, melempar jumroh, dan bermalam di Mina. Sama larangan yang harus dipatuhi selama haji juga harus dipatuhi selama melaksanakan umroh. Hanya masa pelaksanaan umroh itu lebih pendek daripada haji. Umroh dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan haji. Adapun pelaksanaan ihram untuk keduanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ihram untuk haji dilakukan terlebih dahulu dan selesai haji dilakukan ihram untuk umroh. Cara seperti ini disebut ifrad. Yang kedua, ihram umroh dilakukan terlebih dahulu daripada mikatnya, kemudian menyelesaikan umroh, kemudian ihram untuk haji langsung di Mekah. Untuk selanjutnya melaksanakan haji. Cara seperti ini disebut tamattu. Yang ketiga, umroh dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji dengan satu ihram. Cara pelaksanaan ini disebut qiran. Bagi yang melaksanakan haji secara qiran diwajibkan membayar korban sebagai yang berlaku pada tamattu. Adapun rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Rukun umroh antara lain: 1. Ihram, 2. Niat, 3. Talbiyah, yang keempat memakai pakaian ihram. Perbedaan yang mendasar dari haji dan umroh. Ibadah umroh banyak memiliki persamaan dengan haji, kecuali ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, umroh tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu. Yang kedua, dalam umroh tidak ada wukuf di Arah dan tidak ada pula mabit di Musdalifah. Yang ketiga, di dalam umroh tidak ada melontar jumroh. Yang keempat, di dalam umroh tidak ada menjamak 2 sholat, itu karena ibadah haji kelang mushad syafi bukanlah sebab bagi bolehnya jamak antara 2 sholat, melainkan yang menjadi sebab hanyalah pekerjaan safar. Yang kelima, di dalam umroh tidak ada tawaf kudum dan tidak ada pula
khutbah. Yang keenam, niat umroh adalah di tanah halal bagi semua orang tanpa terkecuali, berbeda dengan haji miqat. Haji bagi orang Mekah adalah di tanah haram, sementara bagi orang selain Mekah, miqat pada tempat yang telah ditentukan Nabi. Umroh berbeda dengan haji dari segi hukum. Bila umroh itu hukumnya sunat muakkad, sedangkan haji adalah fardu. Kesimpulan, haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Umroh adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, sa'i antara Safa dan Marwah, dan tahallul ketatan kepada Allah. Itulah tujuan utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam ibadah haji dan umroh juga terdapat sunnah, larangan, dan denda sebagai ganti karena telah melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh. Baiklah, saya rasa sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.